بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab Maja'a anna al-ghuluwa fi kuburis salihin, bahwasanya gulu terhadap kuburan orang-orang yang saleh, yusayyiruha awthanan, menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah dari selain Allah. Ini pembahasan bab tentang termasuk menjadikan kuburan sebagai berhala adalah kita menyembah kuburan tersebut, dan penyebabnya lagi-lagi adalah gulu. Rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasadan yu'bad, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu berhala yang disembah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau misalkan ada orang memerintahkan pengikutnya atau dia ridho disembah, maka orang tadi disebut dengan tagut, ya. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan kuburannya dijadikan berhala, yaitu dijadikan sesembahan dari selainnya. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka masjid-masjid. Bagaimana tidak marah? Karena Allah Subhanahu wa taala diduakan, disekutukan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala marah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa syirik itu sebagai dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni pelakunya dan kekal di dalam neraka. Munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah annal musannif rahimahullah, bahwa musannif rahimahullah taala lamma hadara fil bab alladhi qabla, tatkala memperingati di dalam bab yang sebelumnya, minal gulu, dari gulu fi salihin, terhadap orang-orang saleh, arada ayyubayyina fi hadzal bab, maka beliau menginginkan untuk menjelaskan di dalam bab ini annal ghuluwa fil kubur, bahwasanya gulu terhadap kuburan wasilatun ila syirkil mudad lit tauhid, adalah wasilah mengantarkan kepada kesyirikan yang kebalikan tauhid. Wadzalika bi ibadatil amwat, yang demikian itu adalah dengan cara menyembah para mayit, orang yang mati. Ya, karena tatkala seseorang mengkultuskan kuburan itu bukan semata-mata setiap kuburan dikultuskan, enggak, karena mereka meyakini yang ada di dalam kuburan tersebut adalah orang soleh. Kama arada aidan at-tahdhira minal ghuluwi fil kubur, sebagaimana beliau menginginkan juga mentahdzir dari gulu terhadap kuburan. Jadi kalau sebelumnya itu pembahasan apa? Pembahasan tidak bolehnya gulu terhadap orang soleh, nggak boleh. Mau dia sudah mati, masih hidup kah? Mau dia jabatannya tinggi kah? Mau dia barakallahu fikum punya keistimewaan, ilmunya banyak dan seterusnya, nggak boleh, ya. Dan termasuk juga gulu terhadap apa? Terhadap kuburan mereka, orang-orang soleh, karena yang demikian itu mengantarkan mereka ke dalam kesyirikan. Kuburannya dihiasi, ya enggak? Dibangun bangunan, diberikan lampu warna-warni, ya, dibelikan AC, dibuatkan bangunan supaya enggak kepanasan kuburannya. Mungkin dibelikan juga wifi, ya, supaya yang di dalam kuburan bisa main wifi. Ya, mungkin begitu dia mikirnya. Tarjamatul Imam Malik. Tarjama al-Imam Malik, huwa al-Imam Malik bin Anas bin Malik. Beliau adalah al-Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, Imam Daril Hijrah, wa ahadul a'immah al-arba'ah, salah satu imam yang 4, tufiya sanata
sittin wa sab'ina wa mi'atin. Wafat pada tahun 179 Hijriah rahimahullah taala. Allahumma munada. Allahumma di sini munada mabniun ala dhamm. Ya, mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Berada pada tempatnya nasb ya. Allahnya maksudnya Allahu. Makanya bacanya Allahu itu munada ya. Wal mim musyaddada zaidatun, dan mimnya Allahumma ma itu adalah mim musyaddada zaidah tambahan. Barakallahu fik. Wa thanan, dan Allahu ini tergolong apa? Tergolong alam ya. Tergolong alam. Alam itu kaidahnya apa? Kalau alam menjadi munada kaidahnya adalah mabni ala dhamm. Seperti ya Zaidu, ya Muhammadu, itu alam. Wasanan huwal ma'budul ladzi la surata lah. Wasan itu adalah sesembahan yang tidak memiliki bentuk. Bentuk tertentu maksudnya ya. Kalau kubur seperti kuburan enggak ada bentuk tertentunya. Wal asjar, pepohonan, wal umad atau tiang-tiang, wal hitan, tembok, wal ahjar, bebatuan dan nahwiha. Itu bedanya antara asnam dengan ausan. Kalau ausan itu dia sama berhala, cuman dia tidak ada bentuk spesifik tertentu. Tapi kalau asnam dia bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia ya. Al-ma'na al-ijmalil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah khafa sallallahu alaihi wasallam ayyaqa fi ummati ma'a qabrihi ma waqa'a minal yahudi wan nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir umatnya atau terjadi pada umatnya bersama kuburan Nabi apa yang terjadi dari orang Yahudi dan Nasara bersama ma'a kuburi anbiya'ihim, bersama kuburan mereka minal ghulu fiha, berupa apa? Gulu terhadap kuburan tersebut. Ini berada di atas kejelasan ya ini riwayat hadis ini. Masalah gulu. Ini gulunya saja sudah haram, apalagi menyembahnya. Hatta sarat ausanan, sehingga kuburan-kuburan itu menjadi berhala. Ya. Dan itu terjadi ya. Makanya kita ucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan bagi orang-orang para tentara yang mengusir jamaah haji atau jamaah umroh yang mengkultuskan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita berterima kasih dengan mereka. Kenapa? Karena mereka telah menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu termasuk apa? Nahi mungkar. Ya, termasuk nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Faraghiba ila rabbih alla yaj'ala qabrahu kadzalik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Rabb-Nya agar tidak menjadikan kuburan Nabi demikian dikultuskan. Dan alhamdulillah ya, walaupun ada orang yang ingin mengkultuskan kuburan Nabi, gulu terhadap kuburan Nabi, pasti ada apa yang mengusir ya. Dan itu termasuk ya semoga itu termasuk dari pengkabulan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah ya. Untuk apa? Untuk supaya dijaga kuburan Nabi supaya tidak dikultuskan. Sehingga apa? Mereka mengkultuskan negara kuburan yang lain, wali-wali mereka ya. Summa nabaha sallallahu alaihi wasallam ala sababin luhuqi syiddatil ghadab wa la'nati bil yahudi wan nasara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentanbih terhadap sebab luhuq, munculnya kemarahan Nabi yang sangat dan juga laknatnya Nabi kepada orang Yahudi dan Nasara. Annahu ma fa'alu fi haqqi kuburil anbiya'i, yaitu mereka melakukan terhadap hak kuburan para nabi mereka, hatta sayyaruha ausanan tu'badu, sampai mereka menjadikan kuburan tersebut berhala yang disembah. Boleh. Wa waqa'u fi syirkil 'azimil mudadi lit tauhid, maka mereka terjatuh kepada kesyirikan yang besar, al-mudad, yang menyelisih tauhid. Itu awalnya, ikhwan. Syirikan itu bisa menggugurkan amalan yang telah kita perbuat. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan,
maka betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan batal, akan terhapus amalanmu, merugikan. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annal ghuluwa fi kubur yaj'aluha awsanan tu'bad, bahwasanya gulu terhadap kuburan itu menjadikan kuburan tersebut berhala yang disembah. Ya, dari sekarang coba kita mulai menasihati ya saudara-saudara kita yang mungkin masih menjalankan ritual ini supaya meninggalkan, karena itu kerugian yang besar ya. Khusranul mubin, kerugian yang nyata. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Berhala yang disembah, enggak boleh. Dan sebabnya adalah gulu. Wa bayyana dzalika biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian itu dengan ucapan ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Ya, itu sebabnya. Jadi sebab kuburan dijadikan ausan, berhala itu apa? Adalah mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid-masjid. Itu sebabnya. Mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka amalkan ritual ibadah di dalam masjid atau di atas kuburan tersebut atau di samping kuburannya. Padahal ibadah itu untuk Allah. Ya. Cuman itu yang mengantarkan mereka terjatuh kepada kesyirikan. Mustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah annal ghuluwa al-ula, yang pertama. Jadi bukan masalah apa ya, antum baca Al-Quran di samping kuburan itu bukan masalah nyampe enggak nyampe, bukan itu pembahasannya ya. Taruhlah mereka katakan itu nyampe, kita ngirim pahala bacaan Al-Quran, taruhlah mereka mengatakan nyampe, sudah ya. Kalau besok nggak perlu kita di kuburan bacanya ya. Dan kemudian kalau ada orang baca di kuburan, nggak usah kita bahas masalah nyampe nggak nyampe ya. Kita bilang ini perbuatan ibadah ya, dan itu teranggap menjadikan kuburan sebagai masjid, karena itu ibadah yang harusnya dilakukan di masjid, tempat-tempat ibadah. Atau minimalnya bukan di kuburan, karena sudah ada peringatan ya. Asani anna minal ghulu fil kubur ittikhadaha masajida atau ittikhaduha masajida, bahwa termasuk atau ittikhadaha, betul ya, bahwa termasuk dari gulu terhadap kuburan adalah menjadikan kuburan itu masjid. Wa hadza yuaddi ila syirki, dan ini mengantarkan kepada yang namanya kesyirikan. Ats-tsalis, yang ketiga, itsbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadab. Nah, di sini ya faidah ya, menetapkan sifat Allah dengan marah. Bahwasanya Allah itu punya sifat marah. Cuman sekali lagi, sifat marah Allah tidak sama dengan makhluknya, sebagaimana Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud ghadab di sini adalah Allah menghukum, mengazab. Ya. Barakallahu fiik. Ala ma yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kelayakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Walim Ibn Jarir bisanadin an Sufyan an Mansur an Mujahid, milik Ibn Jarir dengan sanad dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian terhadap Lata dan Uzza? Qala kanat yalutu lahum sawiqa famata fa'ankafu ala qabrihi. Jadi ceritanya, kalau silat ini adalah orang yang mengaduk ya, mengadon sawik, kemudian dia mati ya. Sawik itu jenis makanan ya, jenis makanan yang dicampur dengan minyak samin. Kalau kita buka di YouTube itu mirip-mirip ada kayak adonan ya, atau misalkan bukan adonan ya, apa ya, seperti kalau kita bumbur sumsum mungkin ya, kemudian ditaruh dicampur dengan, bukan sumsum, bubur apa yang kalau yang jenisnya seperti yang warna hijau itu kayak adonan terus dicampur dengan santan, itu bubur apa itu? Sumsum bukan? Hah? Sumsum ya? Iya bukan? Kan adonannya hijau tuh, kan di Jawa tuh banyak kan. Nah kalau sawik itu sama, sejenis itu, cuman dia adonannya dari gandum, kemudian bukan santan tapi apa, kayak kari kambing gitu.
Yang ana pahami itu ya. Itu sawik. Kemudian tatkala yang buat sawik ini meninggal, mereka pun i'tikaf di kuburannya, di atas kuburan. I'tikaf, bersemedi, nyantai melakukan sekian ibadah. Wa qad qala Al-Jauza an Ibnu Abbas, demikian juga yang dikatakan Al-Jauza dari Abdullah bin Abbas, kana yalutu sawiqa lil hajj. Dulu dia ini suka buat makanan yang disebut dengan sawik untuk orang-orang yang berhaji. Nah, itu luar biasa ya, dermawanannya orang-orang dulu ya, kedermawanan mereka. At-Tarajum Ibnu Jarir huwal Imamul Hafidh Muhammad bin Jarir At-Tabari, sahibut tafsir, pemilik tafsir, mata sanata asyratin ya atau asyrin wa salasi mi'atin rahimahullahu taala, hijriyatan rahimahullahu taala. Wafat pada tahun 310 Hijriah. Atsani Sufyan Al-Adhar anu Sufyan bin Sa'id Al-Tsauri. Nampaknya itu adalah Sufyan Tsauri ya. Imamun hujjatun abid, seorang imam hujjah. Ya, beliau dijadikan hujjah. Ini berarti kalau beliau meriwayatkan hadisnya apa? Sahih. Abid, orang yang suka ibadah. Mata sanata ya wahidin atau wahidatin wa tis'ina wa mi'atin hijriyatan rahimahullah taala. Mansur huwa ibnu al-Mu'tamir, siqatun faqih. Sama. Sahih kalau beliau meriwayatkan hadis. Mata sanata isnataini wa salasina wa mi'atin hijriyatan rahimahullah taala. Mujahid huwa ibnu Jabrin atau ibnu Jibrin, siqatun imamun fit tafsir. Akhadha an Ibnu Abbas wa ghairihi. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Termasuk muridnya Abdullah bin Abbas, tabi'in. Beliau seorang tabi'in, mata sanata arba'in wa mi'atin hijriyatan rahimahullah taala. Abul Jauza huwa Aus bin Abdullah Ar-Rab'i, thiqatun masyhur, mata sanata salasin wa samanina hijriyatan rahimahullah taala. Yalutu sawiqa ay yakhlituhu bisamanin atau bisamanin wa nahwi. Jadi dia campurkan adonan tadi dengan saman. Ya, minyak saman wa nahwi, minyak samin. Aqafu ala qabrihi, mereka i'tikaf di atas kuburannya. Aqbalu, artinya apa? Mereka menuju kuburannya. Wa wadhabu, merutinitaskan. Wahtabasu alaih, dan menahan diri di atas kuburan itu, bersemedi biasa. Ya, i'tikaf, menahan diri. Munasabatul asar lil bab, kecocokan asar ini untuk bab adalah anna sababa ibadatil Lat huwal ghulu fi qabrihi. Sebab disembahnya Lat di sini adalah gulu terhadap kuburannya. Hatta sara wasanan yu'bad, sampai menjadi berhala yang disembah. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Al-Lat di sini itu disembah. Sebabnya apa? Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Sebabnya atau ditafsirkan ya oleh Ibnu Jarir, sebabnya adalah tatkala Lata ini, untuk Lata penamanya ya, ada yang membaca Lata, diambil dari Lata yalutu, ada yang membaca Lata ya dengan mentakhfif ya, mentakhfif ta, huruf ta. Intinya ya barakallahu fikum, sebab Lata ini disembah, dikultuskan adalah gulu terhadap kuburannya ya, karena memiliki sirah yang bagus, memiliki barakallahu fikum histori, kemudian juga memiliki pengaruh besar bagi orang-orang yang hidup semasa itu ya. Dia membantu orang yang haji, ya, ngasih makan mereka, dan inilah yang membuat manusia cinta kepadanya, sehingga tatkala dia mati, karena orang-orang yang ditinggalkan itu nggak punya ilmu, mereka mengkultuskan kuburannya dan menganggap dia adalah orang yang baik. Dan pasti awalnya tadi cuman apa? Cuman mengagungkan, memuliakan, berlebihan, sehingga apa? Lama kelamaan dijadikan berhala dari selain Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.